ada bulan yang kosong dari pertemuan. Bulan Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Akhir Sya'ban, menyambut Ramadan. Bulan Ramadan, memang full acara keislaman. Puncaknya, nuzul Quran. 10 hari terakhir, i'tikaf. Selesai Ramadan, masuk Syawal, halal bihalal. Halal bihalal di mana-mana. Inilah dia acara Islam, halal bihalal, pakai istilah Arab yang tidak ada di Arab. Halal bihalal. Selesai halal bihalal, masuk bulan Zulqa'dah, melepas jamaah haji. Masuk bulan Zulhijjah, potong sapi, kurban kambing. Selesai Zulhijjah, menyambut 1 Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, masuk Maulid Nabi. Rabiul Akhir, Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, masuk lagi 27 Rajab, Isra dan Mi'raj. Itu bulanan. Ada lagi yang sifatnya pekanan, yasinan, baca Quran, zikir, istighosah. Itu sebetulnya sampulnya saja. Jangan terjebak pada sampul. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, nisfu Sya'ban, isi di dalamnya adalah silaturahim. Sekarang, karena canggihnya alat komunikasi, kita tidak berkomunikasi. Ini yang terjadi sekarang. Orang zaman dulu berkomunikasi, bertemu, bertatap muka, nampak raut wajahnya, kelihatan bola matanya. Manusia ini bukan laptop, dia bukan gadget. Beda loh, kita ketemu langsung dengan ngelihat di video. Banyak jamaah ketemu dengan saya, apa kata dia? Jauh lebih mudah ya dari di YouTube. Artinya apa? Manusia itu punya jiwa, ada roh. Dulu, kalau ada anak orang menikah, dia datang, dia ketemu, dia tanya, ini kampungnya dari mana? Mungkin ada hubungan keluarga. Dia datang naik ke atas pentas, dia doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Setahun setelah itu anaknya lahir, dia datang lagi, makan kambing, dia doakan. Barakallahu laka fil maghub wa syakartal waqib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Sekarang, karena alat yang canggih itu, kita tidak lagi datang, kita tidak bertegur sapa, kita tidak bercengkrama, kita tidak bercerita. Dapat berita anak kawan menikah, kita tinggal kirim doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Di 3 ruangan. Instagram, TikTok, Facebook. Yang lain mengaminkan. Amin, 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 amin. 3 bulan setelah itu lahir anaknya. Zaman dulu nunggu setahun. Sekarang 3 bulan, edisi minimalis. Alhamdulillah sudah lahir, kita juga tidak datang. Kita tinggal kirimkan doa, semoga menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Amin, amin, amin. Yang kita khawatirkan, saat mereka mendengar kita mati, mereka pun membalas dengan perbuatan yang sama. Mereka cari foto-foto kita yang lama, mereka lingkari merah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tolong bacakan Al-Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu, amin, 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 amin. Komunikasi kita rusak di zaman canggihnya komunikasi. Kepala daerah, pejabat, siapapun sekarang bisa berkomunikasi langsung ketemu dengan alat yang begitu mudah. Tapi tidak berkomunikasi, akhirnya heboh, dihebohkan di sosial media, dihebohkan di podcast, dihebohkan di acara TV. TV, podcast, sosial media, heboh. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada komunikasi. Dan andai mereka berkomunikasi, podcastnya mati. Ada orang-orang yang memang gagal paham. Orang gagal paham, kita kasih paham. Tapi ada yang lebih canggih. Cari makannya dari gagal paham. Kalau paham, dia nggak makan. Siapa yang bisa mengeratkan ini kembali? Dakwah. Ketemu. Makanya alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur, ketemu dengan pejabat-pejabat, ketemu dengan keluarga besar Darul Hikam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. 2 orang host kita, MC kita. Saya berterima kasih kepada mereka. Mereka adalah anak-anak muda pada masanya yang pernah menghiasi masa kecil kami dulu. Dulu kalau saya nonton
RCTI, Trans yang tampil mereka. Sekarang saya sudah tua, mereka tetap muda. Mereka dengan joknya tanpa melecehkan orang lain, tanpa mengejek orang lain, tanpa menodai agama, mereka tetap lucu. Buktinya ternyata semua kesebelasan dari Persib. Sekarang jok kita dark joke. Agama menjadi jok. Tokoh agama menjadi jok. Bahkan ada sengaja orang yang diejek, dilecehkan, dijatuhkan hanya untuk membuat orang lain tertawa. Kenapa jok kita berubah? Ada apa yang terjadi dengan umat, dengan bangsa kita? Mereka berdua dengan sahabat-sahabat mereka pernah, dan saya berharap mereka melahirkan generasi seperti mereka dulu di masa akan datang, dengan tetap menjaga adab, menjaga kesopanan, menjaga ketimuran, menjaga kebangsaan. Kita sebagai muslim, kita sebagai seorang suku, kita macam-macam. Orang yang paling lembut, Sunda, Jawa Barat. Saya di mana-mana kalau tausiah berdiri dengan menggelegar, tapi di bumi Pasundan ini saya duduk. Dan saya berusaha untuk dengan suara yang paling lembut siang ini. Kalau di kampung saya nunjuk itu, di mana rumah Ustaz Abdul Somad? Di sana. Tapi kalau ketemu dengan Rasulullah, di mana? Kumaha atuh damai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dakwah. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi penting. Saudara-saudara kita yang punya usaha, UMKM, ada orang yang amat sangat bingung dengan uangnya mau dibuang kemana. Ada orang yang sangat susah, bingung mau minjam uang kemana. Maka dipertemukan dua kutub utara dan kutub selatan itu. Bertemunya di mana? Bertemunya di Darul Hikam. Darul Hikam lah yang mempertemukan, buat pelatihan, dagangannya dia tidak punya tempat untuk jualan. Maka disediakan lapak, disediakan baik yang langsung maupun yang online. Kita tidak pernah berpisah. Selesai acara ini saya akan pulang, tapi kita tetap ada kontak. Ustaz Abdul Somad, Ustaz nggak bisa datang, ya jadwal saya ke Jawa Barat ini setahun hanya 1 kali. Sekali datang 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya akan pulang. Begitu saya kasih jadwal untuk Jawa Barat, datang sekali setahun. Saya di sini cuma 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang Jawa Barat. Ustaz Somad nanti datang ke acara kami. Mohon maaf, saya tidak bisa datang. Tapi untuk endorse produk-produk UMKM yang ada nanti di Darul Hikam, dari mulai bumbu pecal, sampai madu, sampai gula merah, apapun namanya, silakan kirim. Kita akan buatkan, karena ini untuk kepentingan umat di masa akan datang. Anda bingung selama ini minum madu, ternyata madunya oplosan campuran. Makin banyak minum madu, makin naik gula darah. Dapatkan madu asli dari Darul Hikam. Hubungi nomor kontak berikut. Apa tanda madunya asli? Bawa pulang ke rumah, istrinya marah. Saudara yang ketawanya nyusul, lama loadingnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya ada, ekonominya ada, tapi jangan lupa basic dari semua ini adalah pendidikan. Dari mulai level yang bawah, preschool, TK, SD, SMP, SMA, mudah-mudahan ke depan sampai perguruan tinggi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apapun dia, saya ambil sampel simple contoh kecil saja. Enggak usahlah kita bercerita dalam skop negara, nasional. Kampung kecil yang terdiri dari RT, RW, Kades. Lalu kemudian Ustadz Somad ceramah. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Ada di situ warung kecil jual khamar. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Lalu saya ngomong ke Pak RT, Pak RT yang paling bawah RT, RW, Kades, Pak RT,
itu ada warung kecil jual khamar. Kalau RT-nya ngaji, RT akan mengatakan, kita akan kumpul dengan tokoh masyarakat, alim ulama, ormas-ormas, semua RT, kita akan lapor ke RW, dan kita akan melapor ke Kades, insya Allah ini akan kita tutup Pak Ustadz. Adapun yang mau minum, yang non-muslim, dia bisa minum di rumahnya sendiri. Yang Islam kita jaga. Responnya baik. Tapi kalau RT-nya nggak ngaji, begitu saya datang, Pak RT, ini kelihatannya kampung kita sudah mulai rusak karena ada yang jual khamar. Apa kata Pak RT? Ustadz Somad sudah mengacau stabilitas keamanan kampung kita. Ustadz urus aja masjid, yasinan, tahlilan, maulidan, jumatan, yang mabuk silakan mabuk. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Ngaji. Jadi kalau Indonesia ini mau baik, satu contoh kampung baik, semuanya ngaji. RT-nya ngaji, RW-nya ngaji, Kadesnya ngaji, Kadusnya ngaji, insya Allah semua menjadi baik. Tapi orang tidak bisa kita paksa ngaji ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, karena itu non formal. Maka ngaji yang formal adalah pendidikan. Anak kamu di mana? Anak saya di sekolah agama. Ah, sekolah agama ketinggalan zaman, jadul. Anak kamu di mana? Anak saya SMP. Anak saya SMA, namanya SMP, namanya SMA, tapi di dalam SMP, dalam SMA ada pendidikan agama. Apa namanya? Darul Hikam. Orang memasukkan anak ke sekolah agama biasanya kalau sudah nggak lulus di sekolah umum. Biasanya begitu, nggak lulus sana, nggak lulus sana, nggak lulus sana, daripada nggak sekolah. Baru dimasukkan ke sekolah agama. Tapi ketika sekolah umum, namanya SMP, namanya SMA, di bawah Diknas, tapi di dalamnya ada pendidikan agama. Jalan ini yang ditempuh oleh Darul Hikam. Saya di mana-mana acara, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, itu qori yang ngaji. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh qori kita. Qori yang ngaji. Tapi di acara Darul Hikam, acaranya tidak begitu. Anak baca Quran di depan, enggak ngelihat Quran, jamaahnya yang ngelihat Quran. Namanya tadarus bersama. Tapi saya tanya juga tadi ke Pak Dr. Sodik, itu santri kita Pak? Iya, itu santri kita Pak Ustaz. Soalnya pernah juga di tempat lain saya puji, anak kita mantap, ternyata pemain naturalisasi. Dia nggak bawa-bawa agama, dia nggak mengatakan ini anak madrasah, ini bukan sanawiyah, ini bukan aliyah, ini SMP, ini SMA, tapi hafal Quran. Lalu kemudian dibacakan Qurannya bersama-sama. Anaknya nggak ngelihat Quran, bapak ibunya ngelihat Quran. Anaknya baca, bapak ibunya ikut baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggak tahu bisa baca atau enggak. Yang jelas saya lihat bibirnya bergerak. Tapi anak-anaknya jamin hafal Quran. Mudah-mudahan semua anak kita hafal Quran insyaallah. Jadi memang tren ini diikuti oleh Darul Hikam. Apa beda dar dengan bait? Dalam bahasa Arab itu banyak. Dar rumah, bait juga rumah. Ada satu rumah, ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur. Bahasa Arabnya baitun, bait. Tapi kalau ada rumah, rumah bapak, rumah anak, rumah cucu, taman, ada kebun, ada kolam ikan, ada pagar, rumah yang cantik besar ini orang Arab menyebutnya dar. Maka tidak disebut dengan Baitul Hikam, karena hikam bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah hikmah. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Kalau bahasa Indonesia tinggal ngulang aja. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid-masjid. Kalau bahasa Arab enggak begitu. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Kalau satu bait, kalau banyak buyut. Kalau satu pintu bab, kalau banyak abwab. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Makanya kalau menghafal satu kosakata bahasa Arab, berarti kita sudah menghafal 2 kosakata. Karena mufrad dan jamak, singular dan pluralnya perlu kita hafal. Kalau satu hikmah,
kalau banyak hikam. Karena dia mengumpulkan banyak hikmah, dan dia bukan satu rumah, tapi rumah yang banyak, kompleks, maka disebut dengan Darul Hikam. Rumah yang mengumpulkan banyak hikmah. Ada hikmah ekonomi, ada hikmah dakwah, dan yang paling penting dari itu semua adalah hikmah sosial. Bagaimana tadi Pak Dr. Sodik bercerita tentang anak yang mengalami cairan kepala yang berlebih di ruang yang hanya 2-3 meter, tidur di sana 6 orang dengan sakit, cuaca panas luar biasa. Lalu siapa yang menolong membantu? Yang membantu adalah Lazis, lembaga amil zakat, infak, sodakoh, Darul Hikam. Storkan, bayarkan ke nomor berikut. Tadi kita sudah buat video endorse-nya, nanti kita akan upload di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Ustaz upload itu? Saya ingin mendapatkan amal jariyah. Saya tidak ikut mendirikan Darul Hikam. Saya tidak ikut membebaskan tanahnya, membangunnya, menjaganya, tapi saya ingin mendapatkan pahalanya. Kira-kira Bapak Ibu setuju kalau saya dapat pahalanya? Dari bunyinya seperti kurang setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi pahala tahajud kita sudah lama hilang. Loh, kok bisa tahajud kita hilang Pak Ustadz? Karena sebelum tahajud kita hidupkan kamera, mau streaming dulu. Boleh jadi pahala ceramah Ustadz Somad sudah lama hilang. Ah masa iya Ustadz, kan banyak ceramah kok pahalanya hilang? Pahalanya hilang karena sudah diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi ada satu pahala yang tidak hilang. Pahala apa? Pahala mengendorse Darul Hikam. Kalau saja di setiap provinsi ada Darul Hikam Papua, Darul Hikam Sulawesi, Darul Hikam Kalimantan, Darul Hikam Sumatera, lalu kemudian mulai menjelajah Darul Hikam Amerika, Darul Hikam Australia, Darul Hikam Eropa, sehingga selamat dunia ini membawa rahmatan lil alamin. Kira-kira Ustadz Somad dapat pahalanya atau enggak? Bapak Ibu enggak setuju enggak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amal-amal yang kita sangka kita enggak dapat pahalanya, tapi kita dapat walaupun kecil. Ada amal yang kita sangka kita dapat pahalanya, ternyata tidak dapat karena sudah dirusak oleh riya dan sum'ah. Kalau ketemu dengan orang baik, apa doa Nabi untuk orang baik? Katsarallahu amsalak. Katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti kamu. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Bapak Wakil Gubernur. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc. Semoga Allah memperbanyak Darul Hikam di Indonesia dan di dunia ini, insya Allah. Adakah yang lebih hebat kejamnya daripada Mustafa Kemal Ataturk? Masjid dirubah menjadi museum. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Yang azan pakai bahasa Arab ditangkap, ditembak. Tapi kemudian penghafal Quran terbanyak dan sekolah tahfiz Quran terbanyak sampai ke Eropa, Amerika, Australia, Afrika, sampai ke daerah minoritas muslim di Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara. Saya ikut meletakkan batu pertama. Justru cabang dari Turki, berkat perjuangan seorang ulama penghafal Quran, dia fokus hanya bidang pendidikan saja. Namanya Syekh Sulaiman Tunuhan. Itulah dia Sulaimaniyah. Artinya apa? Ibarat mencincang. Kita gunakan saja golok ini di dalam satu pukulan, di kayu yang sama, di tebasan yang sama, sampai putus sampai ke landasan. Jangan ketika kita punya golok, kita coba sini, kita coba sini, kita coba sini. Akhirnya manapun tidak putus. Kita fokus saja dalam dunia pendidikan ini. Makanya langkah Bapak Dr. Sodik Mujahid untuk fokus membina yayasan ini sudah sangat tepat. Karena menjadi dubes paling lama 3 tahun. Syukur-syukur kalau presidennya 2 periode bisa 10 tahun. Tapi kalau cuma beberapa bulan bisa diganti. Tapi kalau yayasan ini kita kelola dengan baik,
amal jariahnya mengalir, dan pahala sudah menanti. Orang selalu bercerita tentang azab kubur. Azab kubur itu mengerikan, menyakitkan, ya. Tapi kenapa kita tidak bercerita tentang nikmat kubur? Bagaimana nikmat kubur? Mata memandang sejauh penglihatan. Amal jariah mengalir setiap hari. Dari mana? Dari para penghafal Quran. Dua putra putri kita yang naik tadi, mereka akan menjadi orang hebat di masa akan datang. Kalaupun dia menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala daerah, dia pasti akan mengajak semua pegawai pagi tadarus dulu membaca Al-Quran. Program pertama yang akan dia adakan adalah tahsin pegawai karyawannya. Casingnya memang baju pejabat ASN, casingnya BUMN, casingnya adalah pengusaha bisnismen, tapi isinya di dalam adalah Al-Quran. Lebih baik begitu. Datang seorang penghafal Quran ke saya, Ustaz Somad, ya. Saya hafal Quran, bagus. Saya dapat 2 beasiswa Pak Ustaz. Beasiswa kemana? Satu beasiswa ke Madinah, satu beasiswa Fakultas Kedokteran. Menurut Ustaz saya pilih yang mana? Saya kasih gambaran. Kalau kamu tamat dari Universitas Islam, kamu jadi dosen, kamu jadi ustadz. Tapi kalau kamu lulus dari Fakultas Kedokteran, kamu juga bisa jadi imam, kamu bisa ceramah, dan kamu seorang dokter spesialis yang bisa saya banggakan. Saya akan berkata di mana-mana, masukkan anak Anda menjadi penghafal Quran, dia bisa jadi dokter spesialis, contohnya adalah kamu. Setelah itu dia nggak datang lagi, nggak tahu apa dia ikut kata saya atau tidak. Tapi saya senang ketika ketemu dengan Bapak Rektor Universitas Islam Internasional, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ustaz Abdul Somad. Di sini ada Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran ini yang paling banyak dapat beasiswa adalah para penghafal Quran. Silakan anakku mau jadi apapun. Saya nggak pernah maksa anak saya, santri saya untuk ke Mesir, nggak pernah. Ustaz Somad gimana caranya ke Mesir? Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang nanya ke saya, gimana cara ke Mesir? Saya tanya dulu, yang mau ke Mesir bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz, bapak aja yang ke Mesir. Anaknya nggak mau kok dipaksa. Anak nggak mau ke Mesir, dipaksa juga ke Mesir. Ya dia di Mesir, lama di Mesir, tapi pulang tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Kalau Ustaz Somad, ke Mesir itu saya yang mau. Saya tamat SMP, saya pergi menemui Imam Masjid Raya Medan, Al-Masun, Sumatera Utara, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Saya kasih tahu Syekh Jalal, saya mau ke Mesir. Kata Syekh Jalal, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Selesaikan dulu sekolah, mondok dulu, nanti baru ke Mesir. Jadi memang saya yang mau. Jadi anak bapak silakan jadi dokter, silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi kepala daerah, jadi apapun dia, tapi di dalamnya tetap ada stempel Darul Hikam. Karena kalau dia dididik di Darul Hikam, misinya ada 3, misi dakwah, misi ekonomi, misi pendidikan, dan punya kepedulian sosial, menolong bukan hanya di Indonesia, tapi sampai akan mendirikan masjid di Gaza. Mudah-mudahan cita-cita besar ini terwujud insya Allah.